Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, mitra dan wargi Karawang yang saat ini tengah bersama kami, Sturada Pangkal Perjuangan saat ini kembali menyajikan satu sesi talk show yang kali ini digelar atau dilaksanakan di Bridge Hotel Karawang. Saya Vika, insya Allah akan memandu talk show ini. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan, dan pagi hari ini sudah hadir bersama saya 2 narasumber, tentunya dari Bapeda dan juga dari Setda Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Karawang. Baik mitra Sturada dan wargi Karawang, Anda tidak hanya dapat mengikuti obrolan kami di 107,4 FM, tetapi Anda juga bisa menyaksikan langsung perbincangan kami melalui YouTube Sturada Karawang. Perkenalkan untuk Anda yang sudah berada di samping saya pada kesempatan kali ini, beliau adalah Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Bapeda Karawang, Bapak NS Samsuri Eskep MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat hadir kembali di podcast Sturada. Siap, terima kasih atas undangannya. Dan bersama kita juga sudah ada Ibu Alung Damayanti SH. Beliau adalah penyuluh hukum ahli pertama dari Setda Kabupaten Karawang, khususnya pada bagian dokumentasi dan informasi hukum Karawang. Terima kasih Ibu sudah hadir. Terima kasih. Oke, dengan senang hati tentunya pagi hari ini kita akan berbagi informasi untuk warga Karawang dan umumnya untuk pemirsa channel YouTube Sturada. Baik, alhamdulillah tentunya sebelumnya kita bersyukur Karawang tahun ini sudah menginjak di angka 392 tahun ya. Kemarin tanggal 14 September 2025 kita khususnya dari jajaran pemerintah Kabupaten Karawang menggelar apel besar ya Pak ya. Memperingati bersama-sama, mudah-mudahan sesuai dengan temanya atau slogannya untuk tahun ini Masagi ya Pak ya? Masagi. Kalau orang Sunda bilang Masagi itu adalah disebut bahwa seseorang itu memiliki kemampuan yang Masagi itu Pak, komplit ya Pak ya? Komplit atau segala aya lah. Segala gaduh ya? Gitu. Segala cekap. Oke, seperti itulah sosok Karawang, mudah-mudahan ke depannya ya tambah maju Pak ya, di bawah kepemimpinan Bupati kita, Amin. Bapak Haji Aib Saipullah. Dan kali ini kita akan berbicara tentang kalau Bapak Samsuri yang hadir, tentu saja ini tentang ada kaitannya dengan riset dan inovasi. Betul, ya Pak ya. Oke, dan tentunya dipagari begitu ya oleh JDIH dengan Perda nomor 11 tahun 2024. Nah, kita akan tahu Perda ini seperti apa sih? Latar belakangnya kenapa dibuat Perda 11 2024? Mungkin ini adalah Bu Alung yang akan menjawab ya Bu ya? Betul. Oke, silakan. Baik, untuk Perda nomor 11 tahun 2024 ini tentang riset dan inovasi daerah ya Bu ya. Perda ini diundangkan pada 28 November tahun 2024 ya Bu, yang terdiri dari 18 bab dan 40 pasal. Perda ini lahir karena adanya kebutuhan untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui riset dan inovasi ya Bu. Kemudian di dalam pertimbangannya juga disebutkan bahwa riset dan inovasi ini diperlukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian juga meningkatkan produktivitas dan tentunya memperkuat daya saing daerah. Kemudian juga Perda nomor 11 tahun 2024 ini ya Bu ya, dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang jelas agar riset dan inovasi ini dapat berjalan secara terencana,
terintegrasi, kemudian sistematis dan terkoordinasi dengan harapan riset dan inovasi di Karawang ini nantinya tidak berjalan secara sporadis atau tidak terencana begitu Bu, melainkan harapannya agar riset dan inovasi di Karawang ini bisa mendukung pembangunan di daerah Karawang. Begitu Itu yang perlu digarisbawahi ya. Mendukung pembangunan di di Kabupaten Karawang. Nah, apa saja yang diatur dalam Perda nomor 11 ini, Bu? Baik Ibu, aduh mohon maaf sebelumnya. Untuk ruang lingkup pengaturannya ya Bu, ruang lingkup pengaturan dari Perda ini pada 11 nomor tahun 2024 ya Bu, cukup luas ya Bu ya, terdiri dari 9 aspek penting di dalamnya diatur, beberapa di antaranya mengenai kemitraan atau kerjasama, kemudian juga diatur mengenai pendanaan, penghargaan untuk inovasi dan riset daerah, kemudian juga diatur mengenai diseminasi atau publikasi, dan juga ada mengenai pembinaan dan pengawasan begitu Bu. Jadi artinya bahwa Perda ini tidak hanya mengatur mengenai teknisnya saja begitu, tapi juga berbicara atau menyinggung mengenai dukungan kelembagaan, kemudian juga pendanaan tadi dan publikasi hasil riset yang akan langsung berdampak ke masyarakat. Sangat lengkap sekali ya. Sangat lengkap. Karena di akhir tadi Ibu juga menyebutkan sampai pada pengawasannya. Betul, sampai pengawasannya gitu diatur dalam Perda. Luar biasa. Oke, saya izin beralih ke Bapak Samsuri, Pak Kabid. Ini tentang riset dan inovasi. Barangkali perlu juga kembali disampaikan apa sih perbedaannya Pak antara riset, kemudian juga inovasi begitu ya, agar kita bisa membedakan ini inovasi, ini riset gitu ya. Baik, terima kasih Bu Rika, pertanyaan yang bagus sekali ya. Sebenarnya di dalam Perda nomor 11 tahun 2024 itu sudah dijelaskan ya, apa yang disebut riset, apa yang disebut inovasi ya. Mungkin untuk mempermudahnya dapat disimpulkan bahwa riset itu adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana hasil pemikiran kita itu bisa diterapkan di dalam pembangunan. Nah, sementara kalau inovasi ini adalah penerapan dan implementasi dari riset itu sendiri. Jadi kalau mulai bisa dikatakan tahapannya riset, baru nanti ke inovasi seperti itu. Dari kajian, nanti selanjutnya betul. Penerapannya Pak ya? Penerapannya, yang teman di dalamnya nanti ada unsur kebaruan. Sebelum dan sesudah inovasi itu apa harus ada pembedanya seperti itu. Oke. Ya. Barangkali juga tidak yang belum mengetahui Perda nomor 11, ini kesempatan untuk mengetahui dengan jelas. Betul. Dari narasumber kita nih ya tentang riset dan inovasi. Kebetulan alhamdulillah Ibu Alung mewakili dari Dokpim. Dan juga tentunya ini pasti memiliki tujuan ya Pak ya. Betul. Untuk apa ada riset, untuk apa ada inovasi begitu ya. Betul. Agar tentunya juga pemerintah tidak berjalan di tempat ini. Iya. Bapak bisa jelaskan tentang ini Pak? Baik, di dalam Perda tersebut terutama di pasal 4 disebutkan Bu ya, bahwa tujuan antara riset dan inovasi tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu satu kesatuan ya, yang mana tujuannya adalah meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan. Yang kedua, bermanfaat menjadi dalam pengambil keputusan kebijakan pemimpin daerah. Dari hasil kajian dan riset dan inovasi itu sebagai dasar pemerintah daerah untuk mengambil keputusan. Yang ketiga adalah meningkatkan kemandirian dari daya saing daerah. Tentunya dengan adanya riset inovasi ini bisa mengangkat daya saing daerah untuk menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan tentunya dengan adanya riset dan inovasi tentunya ini akan meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan tupoksi di bidangnya masing-masing. Dan yang terakhir tentunya dengan adanya riset inovasi itu tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Siapa Pak yang bisa melakukan riset ini? Sebenarnya semua orang bisa melakukan riset Bu ya, bisa melakukan riset dan inovasi ya. Nah di dalam Perda 11 itu di pasal 6 menjelaskan bahwa yang dapat menyelenggarakan riset inovasi adalah perangkat daerah Bu, OPD semua ya. Bisa juga lembaga riset swasta ya. Terus badan usaha, kalau di Karawang mungkin ada Perum Jasa Tirta ya, BUMD, BUMN bisa ya.
perguruan tinggi tentunya masyarakat dan lembaga asing yang diatur menurut peraturan undang-undangan yang ada. Itu bisa melakukan riset semua. Berarti kalau begitu siapapun bisa ya Pak ya? Siapapun bisa, betul. Oke. Namun tentunya sekali lagi tadi bahwa ada pedomannya Ya, di Perda nomor 11 tadi ya, ya, Betul. supaya tidak sporadis ya. betul. Betul sekali. Oke. Dan kemudian sebagai pihak penyelenggaranya ini siapa nih Pak? Maksudnya gimana, Bu? Yang menyelenggarakan risetnya. Apakah pemerintah Kabupaten Karawang melalui badan? Betul, ya. Kami Bapeda. di bidang RIDA selama ini melaksanakan riset atau kajian-kajian, Bu. Yang kita bekerja sama dengan unsur perguruan tinggi, terus dengan dengan BRIN ya sebagai pengampu. Langsung kita di pusat itu, Bu. Oke. Ini terkait dengan apa? Kemarin ya Pak ya? Betul. Pada apel besar hari ulang tahun Karawang. Iya, Di sana diumumkan betul. para pemenang lomba Perioda. perioda. Ya, Nah, ini betul. barangkali Bapak bisa ceritakan ini, Pak. Baik, ya. Kita bidang RIDA Bapeda mempunyai agenda tahunan. Ini merupakan tahun ketiga ya, Pekan Riset dan Inovasi Daerah. Bagaimana kita ingin membangun ekosistem inovasi daerah di Kabupaten Karawang yang selama ini kita pandang masih rendah, Bu ya. Nah, untuk tahun ini kita ada 2 kompetisi, yaitu kompetisi riset dan kompetisi inovasi. Oke. Betul. Dipisahkan ya, Pak ya? Bisa. Nah, kompetisi riset pun dibagi 2 kategori. Ada kategori mahasiswa dan kategori umum. Nah, untuk kompetisi inovasi kita ada 6 kategori. Ya. Mulai dari perangkat daerah, ada kategori kecamatan, kategori puskesmas, kategori mahasiswa, umum, dan pelajar. Pelajar itu antara SMP dan SMK. Gitu. Oke. Antusiasme mereka, Pak, seperti apa ketika mengikuti? Apakah cukup sesuai harapan dari Bapeda ketika menyelenggarakan lomba ini, Pak? Ya, Gimana, Pak? alhamdulillah Bu, untuk tahun ini jumlah pendaftar kita hampir 118 peserta. 118 peserta. Ya, Dari alhamdulillah meningkat 2 kali lipat dari tahun 2024 kemarin. itu riset dan inovasi Riset ya, dan Pak inovasi, Oke. ya, betul. Berarti ada peningkatan Ada ya? peningkatan dari jumlah peserta, alhamdulillah. Ya. Oke. Dan pemenangnya juga sudah Nah, untuk pemenang kebetulan kita udah Diumumkan. umumkan secara simbolik kemarin pada tanggal 14 September 2025 dalam acara puncak HUT Kabupaten Karawang yang dilaksanakan di Karangpawitan seperti itu. bidangnya apa saja sih, Pak? Untuk bidang riset itu kita terkait dengan program-program prioritas saat ini. Ada yang dari bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, pangan, itu seperti itu, Bu. Ya, kita mengacu kepada program prioritas apa yang sekarang yang menjadi konsen baik pemerintah pusat maupun pemerintah. Oke, dengan harapan tentunya juga hasil karya mereka ini dipakai untuk menunjang pembangunan ya, Pak ya? Ada rencana ke sana, Pak? Itu sebenarnya udah amanat dari Perda itu kan bahwa riset inovasi itu bisa Harus ya? digunakan dalam pengambil kebijakan pembangunan seperti itu gitu. Bisa jadi bahan pertimbangan ya, Pak ya? Betul, ya. Oke. Dan cara mengajukan risetnya kembali, Pak, Ya. bahwa tadi kan siapapun bisa melakukan Betul. riset begitu ya Ya. dan inovasi. Nah, caranya gimana cara untuk mengajukannya? Nah, bagi masyarakat yang ingin contoh aja mengajukan inovasi, Bu ya. Jadi dia bisa membuat proposal, Bu. Proposal inovasi yang mana di dalamnya ada profil inovasi, ada rancang bangun, tujuan manfaat dan sebagainya sesuai yang ada dalam Perda. Nah, nanti kami dari bidang RIDA yang akan memverifikasi ya, apakah inovasi ini memang layak atau tidak untuk dilanjutkan. Itu seperti itu. Dan kami juga dalam inovasi ini juga dibantu oleh Dinas Kominfo juga, ya kan? Karena kita ada website namanya Sirida, Bu. Sirida. Ya. Sirida, ya. Sistem Riset Inovasi Daerah, ya. Untuk mendiseminasi Ya, ini dari apa? Di Sirida itu kita yang Sirida ini di mana ada di semua perangkat daerah, Bu. Ya, itu perwakilan dari perangkat daerah yang masuk ke dalam ekosistem riset dan inovasi daerah. Oke, baik.
Jadi tentunya ini sangat sistematis juga ya, Betul, seperti betul. halnya tadi sudah Betul. merupakan bagian dari isi Perda nomor 11 ya, Betul. Betul. melibatkan perangkat daerah yang memang sifatnya mendukung untuk riset dan inovasi ini ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Saya beralih dulu Pak, Bangga. izin Siap. ke Balung. Ibu, nah kemarin ya ketika lomba ini ya, mudah-mudahan juga terwakili ini ya amanat dari Perda nomor 11 ini ya, Semoga betul Ibu. terwakili ya, memenuhi Perda nomor 11 ini ya. Nah bagaimana caranya tentunya supaya bisa lebih menyeluruh begitu ya, sosialisasi tentang Perda nomor 11 ini agar animo masyarakat tentunya perhatiannya juga lebih jauh lagi, sehingga riset dan inovasinya banyak diminati lagi. Mungkin tahun-tahun berikutnya juga begitu Pak. Bapeda masih Betul. ada rencana ya Pak ya? Tetap ada Bu. Tetap ada ya? Iya, ada tahun depan Oke, juga. Oke. Dan ini tentunya akan sangat memunculkan orang-orang ahli di bidangnya gitu ya, yang ketika melakukan riset dan juga mudah-mudahan nanti inovasinya dapat gitu ya. Gimana Ibu caranya supaya masyarakat khususnya Karawang ini benar-benar bisa memahami Perda dan tahu Perda nomor 11? Baik, bagi masyarakat Karawang ya dan Mitra Sturada tentunya yang ingin tahu, yang ingin menemukan Perda 11 tahun 2024 tentang riset inovasi atau produk hukum lainnya, bisa langsung kunjungi website kami, website JDIH Karawang. Caranya cukup mudah ya Bu ya. Teman-teman atau mitra bisa langsung cek browser dan kemudian ketik jdih.karawangkap.go.id. Begitu, di sana nanti ada banyak produk hukum yang bisa ditemukan oleh mitra. Begitu Ibu. Oke. Cukup jelas ya dan mudah sekali sebetulnya kalau untuk Betul. menemukan produk hukum pemerintah daerah Karawang. Bisa dari rumah ya. Iya, tinggal klik JDIH aja sudah Betul. terpampang semua itu ya, produk-produk hukum pemerintah daerah Karawang, termasuk juga tentang riset dan inovasi. Oke, baik, saya beralih lagi ke Pak Kabid ya. Karena dalam hal ini beliau yang memegang peranan ini. Sedangkan Perda inilah yang menjadi acuan ya Pak Dasar. ya. Oke, dasarnya. Bapak bisa jelaskan Pak, riset dan inovasi daerah yang dimiliki pemerintah Kabupaten Karawang? Baik, terima kasih Bu. Jadi kita setiap tahun itu kita membuat SK Bupati terkait inovasi yang ada di Kota Karawang, kita SK Bupatikan Bu. Yang mana di tahun 2025 ini kita ada hampir 200 inovasi. Nah, inovasi ini dihasilkan pertama dari perangkat daerah ya kan. Yang kedua dari hasil-hasil periode tahun sebelumnya juga. Nah, selanjutnya kan di BKPSDM pun ada kalau nggak salah Perbup 72 tahun 2022 tentang setiap pegawai promosi harus membuat inovasi. Nah, itu kan. Nah, itu juga sebagai inovasi-inovasi yang kita kumpulkan. Selain itu juga dari inovasi-inovasi dari Diklat, PKA, PKP maupun Latsar itu ya, dari mungkin ini dulu dari Kominfo ya ada bikin inovasi juga Bu ya. Sekarang lagi, itu sekarang itu bikin inovasi lagi Diklat Latsar ya. Nah itu inovasi-inovasi yang kita hasilkan, kita buatkan perbumnya seperti itu. Nah untuk inovasi. Nah untuk riset sendiri kita hampir tiap tahun mengadakan kajian-kajian Bu. Ya. Kajian-kajian yang tahun kemarin 2024 kita hampir 9 kajian yang kita laksanakan di bidang RIDA itu sendiri. Nah kajian ini tidak hanya mungkin dilaksanakan oleh bidang kita, juga ada kajian atau riset yang dilaksanakan oleh perangkat daerah masing-masing. Karena kita punya kebijakan kalau riset atau kajiannya yang sifat mikro atau teknis itu diserahkan ke dinas atau bidang di Bapeda sebagai pengampu. Kalau tim penilainya sendiri Pak? Dari mana? Tim penilai apa tuh Bu? Kajiannya kemudian. Kemarin ya kayak periode kemarin. Ya. Dalam lomba inovasi periode kemarin kita tim penilainya melibatkan dari unsur akademisi Bu. Dari dosen Unsika kemarin tuh ya. Ada juga dari BRIN, ada juga dari Kemendagri, ada juga dari BP2D Jabar.
Sebagai pengampu kita bidang RIDA, kalau di provinsinya BP2D Jabar, kalau di pusatnya BRIN. Dan juga kita melibatkan Widya Iswara yang ada di Kabupaten Karawang. Seperti itu. Iya. Jadi lengkap sekali nih Pak ya. Lengkap, betul, Bu. Mhm. Iya. Oke, apakah dari setiap riset ini berpeluang untuk dijadikan inovasi daerah, Pak? Tidak semua kajian bisa membuat inovasi, tapi ada sebagian dari hasil riset itu bisa dilaksanakan atau ditindaklanjuti dengan inovasi seperti itu. Gimana konteks dia dalam kajiannya seperti itu. Ya, kalau emang memungkinkan dilakukan inovasi itu bisa nanti bentuknya bisa produk atau apa seperti itu. Dan apakah mungkin juga dibutuhkan ya, Pak ya? Dibutuhkan, betul itu. Iya. Kalau menurut Bapak, saat ini pemerintah Kabupaten Karawang membutuhkan inovasi seperti apa ini, Pak? Ya, tentunya kan kita sekarang yang menjadi masalah Karawang itu tidak terlepas yang pertama dari masalah kesehatan stunting, Bu ya. Yang kedua juga kita masalah kemiskinan ekstrim. Dan alhamdulillah saya tadi pagi baca rilis dari BPS, tingkat kemiskinan kita turun ya menjadi 7,04 kalau nggak salah gitu. Ya, tingkat pengangguran terbuka juga kita turun menjadi 8,04. Terus inflasi daerah. Nah, itulah apa yang diharapkan inovasi-inovasi ini bisa menjawab bagaimana kita menyelesaikan permasalahan program tersebut gitu, Bu. Karena ini saling berkaitan, Pak, Saling ya? berkaitan, betul. Antara tingkat pengangguran katakanlah ya dengan ya. Kemiskinan dengan stunting. Betul. Ya. Nanti kedepannya pendidikan, Pak ya, dan kesehatan. Kesehatan, betul. Dari ini perlu terus ya setelah ada kajian ya untuk meningkatkan inovasi ini sendiri. Betul. Karena memang dibutuhkan untuk lebih punya daya saing dengan daerah lain, Pak ya. Betul. Nah, Oke. tahun kemarin pun kita mengadakan kajian atau riset yang 9 saya tadi katakan tadi, diantaranya tentang background studi ketenagakerjaan, tentang pengembangan ekonomi kreatif. Nah, itu kan Karawang kan juga termasuk kategori kabupaten kota masuk yang paling kreatif, terutama untuk seni pertunjukan kan gitu. Ekraf itu betul. Ya, dan UMKM ya, Pak UMKM. ya. Nah, kita Ini juga ada lagi, kajian tentang bagaimana mengembangkan UMKM di Karawang. sepertinya lagi jadi primadona ini. Betul. UMKM karena Bupati sendiri sangat mendukung perkembangan UMKM di Karawang, Pak ya. Kemarin kita dapat program MURI itu kan, Out Karawang kan, Ya. 14 hari 14 hari berturut-turut. waktu terlama itu ya. Waktu terlama dan alhamdulillah omset pun udah hampir 1,8 miliar kalau nggak salah melebihi target kita. Nah, Gitu. perputaran uangnya luar biasa di situ, Iya, Pak. betul. 1,8 M. Iya, Ya. Nah, mudah-mudahan juga tidak hanya musiman ini, Pak. betul. Itu Tapi berkelanjutan UMKM itu berkelanjutan. ya. Oke, Pak, dari setiap kegiatan atau hal-hal yang mungkin jadi program, tidak semuanya mungkin bisa berjalan mulus, Pak. Betul. Nah, ya mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya, Iya, tidak ada kendala. Namun mungkin ada kendala-kendala yang ditemui tidak, Pak? Betul, Bu. Apa itu, Pak? Terutama kan tadi saya di awal saya sampaikan bahwa kita sedang membangun ekosistem riset dan inovasi di Karawang. Karena masih rendahnya kita ekosistem riset dan inovasi di Karawang ini. Nah, kita sebenarnya waktu program 100 hari kerja Bupati mencanangkan satu kecamatan satu inovasi, ya kan? Nah, alhamdulillah sih semua ada inovasi dari kecamatan. Berjalan itu, Pak? Nah, evaluasi ini sampai sekarang nih, tapi dari informasi inovasinya berjalan, ada yang juga mandek nggak jalan. Nah, itulah kendalanya itu kita di sana. Yang kedua, koordinasi. Koordinasi kan suatu hal yang mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan ya. Itu kan koordinasi dengan perangkat daerah maupun dengan kecamatan. Tapi kita tetap selalu memonitor kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga menjadi kendala kita, terutama kami di bidang RIDA, karena kami dibentuk tahun 2022, Bu ya. Kita sebagai fasilitator, koordinator riset dan inovasi, tapi kita sendiri tidak punya SDM peneliti, Bu, sampai saat ini gitu. Jadi ironis kan gitu. Kita kekurangan SDM tentunya di Kabupaten Karawang ini, terutama di bidang kami, bidang RIDA seperti itu. Iya, bagaimana bisa
Mohon maaf Pak, saya Ya, tertawa jadinya ya. betul. Bagaimana bisa melakukan kajian kalau tidak ada Penelitinya. penelitinya begitu Ya, ya? akhirnya kita lebih banyak melakukan kajian dari situ bekerja sama dengan pihak ketiga seperti itu. Pihak ketiga swasta barangkali gitu. Ya, pihak swasta ada juga perguruan tinggi Oh iya. maupun dengan OPD vertikal. Harapannya Pak Ya, harapannya kita ke depan? bisa memenuhi kebutuhan SDM Mhm. sehingga kita bisa melaksanakan riset dan kajian sendiri gitu Mandiri ya, kan. Pak? Mandiri, betul seperti itu. Ini sekaligus curhatan juga Pak. Ya. Ya, jika ada kendala mudah-mudahan juga ada solusi begitu Pak ya. Ya, harapkanlah ke depan Oke. kita bisa seperti itu. Baik. Dukungan dari perangkat daerah yang lain barangkali Pak untuk Rida ini gimana Pak? Ya, alhamdulillah sih kita selalu berupaya untuk mengembangkan ekosistem ini. Dan di setiap dinas itu ada yang namanya tim Sabrina Bu, Sahabat Riset Inovasi Daerah. Jadi ada keterwakilan dari perangkat daerah sebagai motivator penggerak inovasi di perangkat daerah. Nah, tim Sabrina inilah yang selalu kita komunikasi, jaga komunikasi, kita latih mereka bagaimana bisa menciptakan sebagai motivator inovasi di masing-masing perangkat daerah lewat tim Sabrina tersebut. Ya, tim Sabrina. Ini nama yang cantik nih ya. Iya. Oke, kalau ada penelitian, kajian begitu ya Pak, tentu harus ada uji tadi ya. Oke. Uji coba itu. Uji coba Iya. begitu. Apakah ada Pak yang sudah dilakukan uji coba? Ya, untuk inovasi sebenarnya banyak inovasi yang sudah uji coba dan udah berjalan gitu kan. Contohnya saja lah di bidang tenaga kerjaan kan kita ada Infoloker Bu ya, yang kerjasama dengan Kominfo gitu kan. Bagaimana di Kerawang kita bisa link and match antara kebutuhan tenaga kerja dengan perusahaan. Infoloker, di Dukcapil juga ada kan, di Bapenda ada, Cek PBBN, itu salah satu hasil-hasil inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah yang sudah berjalan gitu kan. Nah, sebenarnya Kerawang itu termasuk yang lebih maju daripada kota-kota yang lain Bu. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Kemarin kita baru menghadiri acara awarding inovasi Kabupaten Subang. Kayak kita periode lah, kalau mereka Subang Innovation Award ya. Nah, dia salah satu pemenangnya itu adalah kemarin itu istilahnya itu ya. Yang intinya sama dengan kita di Infoloker itu ya, inovasinya. Informasi lowongan Lowongan kerja, jadi yang terintegrasi terintegrasi melalui aplikasi itu ya. website. Nah, Oke. di Subang baru sebatas wacana gitu, belum aplikasi, baru Kita ide. sudah diterapkan Kita Pak. udah 2 tahun 3 tahun ke belakang udah kita terapkan gitu. Subang baru ide. Udah kita udah lebih maju seperti itu. Karena kebutuhannya mungkin ya. Betul, Karena ya. kebutuhan kita startnya lebih awal Pak. Setelah lebih awal karena perusahaan lebih banyak Ya, gitu. kata industri ya. Nah, industri seperti itu. Tapi tidak masalah kan Pak ya, kalau misalkan daerah lain pun tentunya memiliki atau apa ya, walaupun hampir-hampir sama begitu ya Iya, sama. penerapannya. Penerapannya, ya betul. Oke. Dalam pelaksanaan riset dan inovasi daerah ini Kabupaten Karawang bermitra dengan siapa saja Pak? Baik. Untuk riset sendiri kita kan punya jurnal JIKA Bu, Jurnal Ilmiah Kerawang, ya kan. Nah, makanya nanti pemenang lomba periode untuk kategori riset ini akan kita publish di JIKA tersebut. Kita kerjasama dengan Dinas Kominfo ya di situ. Nah, terus terkait dengan itu juga kita dalam lomba kemarin kan riset itu kita ada yang disebut reviewer jurnal ya. Nah, kita kerjasama dengan unsur perguruan tinggi untuk mereview jurnal-jurnal yang masuk ke kita seperti itu ya. Begitu juga kita untuk kajian-kajian, tadi saya di awal disampaikan bahwa karena kita tidak punya peneliti, ya akhirnya kita menggunakan pihak ketiga untuk melaksanakan riset ataupun kajian. Nah, pihak ketiga ini Kerawang yang sering kita gunakan dari unsur perguruan tinggi, dari UBP, dari Unsika, ya kan. Kalau dari pusatnya kita dengan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Terus ada juga dengan unsur perguruan tinggi dari luar Kerawang, kita dengan IPB, dengan Unis Parahyangan dan ITB juga kita sudah bekerja sama dengan mereka. Oke. Dari hasil pemenang yang sudah ada Ya. kemarin periode, ada nggak kira-kira yang memang
benar-benar punya kualitas yang kita butuhkan Pak, atau apa hasil dari riset mereka ini emang Karawang butuh banget gitu Pak, Betul. unggulan. Kemarin juga kita waktu penyerahan hadiah yang langsung diberikan oleh Pak Kepala Bapeda kami, Pak Muhammad Ridwan Salam, kita dapat arahan untuk menindaklanjuti semua hasil riset dan inovasi yang dihasilkan dari periode. Nah dari beberapa saya baru selintas Bu yang melihat yang tentang riset itu banyak sekali hal-hal yang baru yang bisa kita tindak lanjuti. Begitu juga dengan inovasi-inovasi yang dibuat, ya kan? Ada dari kategori dari kecamatan itu, ya. Dari kecamatan ada bagaimana dia mengembangkan atau memanfaatkan sampah bisa bernilai ekonomis, bisa dibuat maggot, itu ada seperti itu. Terus ada juga tadi inovasi dari kategori SMK, dia menciptakan teknologi tepat guna untuk mengupas kemasan aqua gelas itu tutupnya bisa dibuang secara ini. Nah ini banyak sekali riset dan inovasi yang bisa kita tindak lanjuti seperti itu. Ya, artinya bisa menjadi solusi dari persoalan sampah begitu ya Pak ya. Betul. Dari satu atau dua peserta tadi Betul. ya Pak ya. Oke, dan mudah-mudahan juga yang lainnya ini bisa menjawab juga persoalan yang ada. Ada juga yang kemarin yang kategori puskesmas Bu, pemenangnya itu bagaimana dia mengintegrasikan pelayanan ibu hamil dalam rangka pencegahan stunting. Ada juga itu yang inovasi yang dihasilkan dari perangkat kategori dari puskesmas seperti itu. Dari pemikiran-pemikiran yang kritis. Betul. Dari kajian-kajian yang mungkin terus berulang, lebih mendalam betul, begitu ya. Iya. Dan mudah-mudahan juga layak diterapkan. Betul. Jadi inovasi Pak ya. Iya. Oke, baiklah. Dari mungkin banyak yang dilombakan itu Pak ya. Dari mulai tingkat pelajar bahkan SMP pun ada yang Ya, ada. jadi peserta Pak ya. Ada Bu, bahkan yang SMP itu SMP-nya dari luar Kerawang Bu, dari Kota Bekasi Bu. Oke. Dari Kota Bekasi, cuma pengambilan data sampelnya di Kerawang. Karena ini kita persyaratan mutlak untuk riset maupun inovasi harus dilaksanakan di Kerawang, tapi berlaku untuk semua orang di Indonesia gitu. Jadi siapapun boleh menjadi peserta periode betul. di Kabupaten Karawang. Betul. Terbukti dengan peserta di tahun 2025 ini tidak hanya masyarakat Karawang, Betul. tapi dari Bekasi, dari luar provinsi ya Bahkan Pak untuk inovasi ada dari Makassar, Dari Bu. Makassar dari juga ikut. Jogja, Dari Jogja. dari Jakarta, dari UI Wah, ada. luar biasa, gitu. Masya Allah. Tapi ya. dia penelitiannya harus di Kerawang. Itu seperti itu. Oke. Karena agar lebih tahu persoalan yang ada di Kerawang Pak ya. Betul. Kan kalau mungkin mereka ngambil datanya data sekunder kan ya. Karena sekunder kan bisa dilihat dari data BPS atau dari website pemerintah Kabupaten Karawang kan seperti itu. Oke, baiklah. Obrolan kita luar biasa ini, tambah mendalam ya. Siap. Ibu, saya izin ke Ibu Alung ya. Ibu Alung, bagaimana, ada hal yang ingin ditambahkan di perbincangan kita siang hari ini, karena kita siang hari ini sudah sesaat lagi obrolan kita ya. Oke. Untuk membuat JDIH ini menjadi lebih populer supaya tentu saja bagaimana masyarakat Karawang melek hukum ya, atau lebih tahu lagi peraturan-peraturan daerah di Karawang ini seperti apa. Jangan sampai mereka melanggar hukum gitu ya, tapi nggak sadar gitu ya, padahal ada perdanya loh gitu ya. Termasuk ini, mohon maaf keluar dari ini ya, knalpot debrong kan itu kan ada perdanya juga ya, terus masih ada itu yang pakai knalpot debrong gitu ya, dan yang lain-lainnya. Jadi di pojok JDIH website itu aturannya apa saja itu, dari aturan yang sudah dibuat khususnya tahun ini ya 2024 ini kan
2024 yang masih kita sosialisasikan, Bu. Betul, Ibu. Baik, untuk masyarakat Karawang ya, Mitra Sturada, tidak bosan-bosannya saya ingatkan untuk kunjungi website kami JDIH Karawang. Di website juga sebenarnya Bu ada inovasi, kami punya pencarian kata kunci begitu bagi mungkin masyarakat yang ingin mencari dokumen hukum, bisa langsung ketik di pencarian tersebut begitu Ibu. Itu salah satu yang memudahkan bagi masyarakat untuk mencari dokumen hukum yang ada di website JDIH. Kemudian Bu, selain itu kami juga sebenarnya mempunyai media sosial Bu, JDIH Karawang. Oke. Betul. Tidak dalam bentuk website aja ya. Betul Jadi sekali. ini juga inovasi nih, mengikuti perkembangan Betul, media ya. betul. Oke, ada apa Ada- aja? Ada Instagram yang saat IG. ini memang aktif mengunggah konten. Salah satunya kami punya andalannya itu untuk saat ini yang masih diteruskan ada 5 menit pahami Perda, Perbub 5 begitu. menit pahami Perda Betul. Perbub. Jadi ringkasan daripada Perda kami tampilkan, kami sungguhkan dalam video singkat yang akan memberitahu isinya apa saja, di dalamnya ada berapa pasal begitu. Gitu ya. Untuk media sosial lainnya seperti TikTok, YouTube dan Facebook kami sedang terus mengembangkan Bu. Jadi arah kontennya seperti apa begitu untuk media sosial. Dikemas lainnya. supaya jadi lebih Betul, menarik begitu ya. Disesuaikan mungkin dengan penggunanya ya Bu. Itu juga salah satu strategi yang coba kami kembangkan. Itu di websitenya kemasannya apa saja itu Dokpim tuh? Untuk saat ini juga Bu di menu ya Bu, di berandanya kami juga memilahkan, jadi ada kelompok-kelompok perda atau peraturan-peraturan mengenai ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sejauh ini secara pribadi ya Bu ya, insya Allah website tersebut JDH sudah sangat mudah untuk diakses gitu, untuk digunakan oleh masyarakat umum. Tergantung mau nyari bidangnya apa begitu Betul, ya. betul. Oke, kalau bidang lingkungan hidup nanti akan keluar sendiri tuh perdanya seperti apa ya. Perda Perbubnya dan keputusan lainnya. Oke, seperti halnya juga ini Bapeda di bidang RIDA ya Pak ya. Betul. Karena mencakup banyak bidang. Iya. Begitu. Pendidikan, lingkungan hidup, kemudian apa lagi Pak? Banyak ya Pak ya, ketenagakerjaan. Kalau kami di BPD itu ada 5 bidang Bu. Jadi yang 5 bidang itu dibagi nanti pengampunya siapa. Sebagai contoh ya misalnya tadi di Skopimpo lah ya kan. Pengampu di bidang itu kami bidang PPM ya, pemerintahan dan pembangunan manusia. Ya kan ada bidang PPM, ada bidang PSDA, Impraswil yang PC sama PPED, dan kami bidang RIDA. Nah, itu kan. Kalau misalnya DLHK itu pengampunya di Bapeda itu bidang Impraswil gitu. Nah, misalnya pendidikan kesehatan ada di BPM. Terus Dinas Tenaga Kerja, Indak, Dinkop itu pengampunya bidang PSDA, perekonomian dan sumber daya alam. Semuanya terakomodir ya, Pak? Terakomodir semua ya ada di Insya Allah ya. Bapeda. Iya. Oke Pak, baik. Mungkin ini di penghujung obrolan kita ya Pak ya. Ini bagaimana cara pembinaannya. Kalau pemenangnya tadi sudah terjaring dengan beberapa kategori. Kemudian juga untuk apresiasinya juga sudah diberikan ya Pak ya. Sudah, Bu. Iya. Oke. Tinggal ke depannya tindak lanjutnya seperti apa pembinaan dan pengawasannya? Baik, pertanyaan bagus sekali Bu ya. Kemarin sesuai dengan arahan Kepala Bapeda kami pada saat penyerahan hadiah perioda, beliau menugaskan kepada kami bidang RIDA untuk memonitoring dan evaluasi para pemenang lomba periode ini. Jadi nanti ke depannya kita akan melakukan monep ke pemenang lomba periode. Misalnya inovasi kategori puskesmas, misalnya puskesmas kemarin salah satunya Adiarsa pemenangnya. Nah nanti kita akan monitoring melihat sejauh mana penerapan inovasinya tersebut. Apakah berjalan, mandek atau seperti apa? Apa kendala yang dihadapi? Nah itu. Nah kita akan melakukan pembinaan di sana terhadap pemenang tersebut. Yang kedua untuk pemenang inovasi ini kita tahun ini juga akan memfasilitasi untuk hakinya Bu, hak kekayaan intelektualnya. Jadi jangan sampai inovasi yang sudah dihasilkan teman-teman ini diambil oleh yang lain gitu kan. Jadi ada
ada namanya perlindungan hukumnya lah. Nah, kita fasilitasi untuk hakinya, Bu. Jangan sampai tinggal nyomot aja Pak ya. Nah, betul Plagiat seperti ya. itu. Iya. Kalau mungkin di ini ada hak paten begitu Hak ya. patennya betul. Nah, kita akan fasilitasi seperti itu. Oke, baiklah. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan Pak, ditambahkan? Mungkin sedikit tambahan Bu yang menyangkut tadi dengan JDIH ya. Kan ada website JDIH untuk sosialisasi ke masyarakat, ada media sosial. Nah, sebenarnya ada ya tadi untuk sosialisasi ini kita harus lebih masif lagi Bu ya. Harus turun ke lapangan ya. Kalau misalnya JDIH kan mereka harus mengakses ya kan lewat HP internet ya kan. Nah, saya terinspirasi kita setiap tahun banyak sekali mahasiswa yang KKN di Kabupaten Karawang. Khususnya universitas yang ada di Karawang, baik Unsika, UBP, Unsika bahkan setahun sampai 2 gelombang. Ada UBP, kalau dari luar ada dari IPB, ada yang dari Purwakarta, ada yang dari Bahkan dari Bekasi. Undip juga ada Pak. Undip ada. Nah, kita pengen mahasiswa KKN pun juga bisa sebagai perpanjangan tangan kita dalam mensosialisasikan. Tadi misalnya dari bagian hukum sosialisasi tentang produk-produk hukum. Kami misalnya di bidang reda mensosialisasikan tentang inovasi-inovasi apa saja sih yang ada di perangkat daerah yang mungkin masyarakat belum paham, belum tahu. Contohnya saja infoloker lah gitu ya kan. Mungkin kalau di arah Karawang kota mereka sudah tahu. Tapi yang Karawang ada orang Pakis, Cilebar, dia belum tahu bagaimana cara melamar pekerjaan di perusahaan mana saja yang ada lowongan, itu kan. Nah, terus juga misalnya di Dukcapil ada Edukcapil bagaimana masyarakat bisa daftar KK, bikin KTP tanpa harus datang ke kantor. Nah, itu kan ada aplikasinya. Nah, mungkin nanti kita akan minta bantuan mahasiswa-mahasiswa KKN itu untuk mensosialisasikan tadi baik produk hukum, inovasi yang ada sehingga masyarakat lebih punya wawasan dan pengetahuan luas dan inovasi yang dibuat perangkat daerah juga bisa lebih banyak yang mengakses seperti itu Bu. Itu. Oke, salah satu inovasinya saat ini yang kemarin diresmikan pada HUT atau Hari Jadi Karawang Pak. Iya. Soft launching RSUD Rengas Dengklok. Betul. Ternyata di lantai dasarnya itu di bawah ada pelayan Disdukcapil Pak. Oh iya. Ya, jadi ini memudahkan sekali. Betul. Untuk warga Kecamatan Rengas Dengklok khususnya dan kecamatan-kecamatan sekitarnya tidak perlu harus ke Karawang atau yang tidak punya tidak bisa lihat buka aplikasi begitu ya, bisa datang ke Rengas Dengklok saja begitu ya, selain ke kecamatan-kecamatan di mana dia tinggal begitu ya. Ini merupakan juga pelayanan, kemudahan bagi masyarakat. Pelayanan untuk ya masyarakat. mungkin kalau di rumah sakit kan nanti ada pengurusan BPJS, administrasi BPJS yang salah satu syaratnya ada KK atau KTP. Nah, mungkin di situ bisa itu ya. Membantu mereka seperti jadi itu. Saling membantu itu, betul. Saling melengkapi. Baik, itu ada masukan tadi Ibu ya dari Bapak. Mudah-mudahan bisa diterapkan karena memang Karawang ini saat ini terus menjadi sesuatu kota yang menarik untuk dikunjungi. Betul. Termasuk dari para intelektual dari anak-anak mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa untuk magang di sini di Kabupaten Karawang, di Diskominfo, di Sturada, di sepertinya di semua OPD Pak ada. Ya. Kebetulan kan kalau sekarang itu izin magang PK itu kalau yang perguruan tinggi ada di kami Bu di bidang Bapeda ya. Bapeda. Okay. Jadi kita paham betul. Satu pintu itu. Betul. Dan kita persyaratkan mahasiswa yang mau magang di kita perguruan tinggi harus ada MOU dengan Pemda. Itu. Dan alhamdulillah setiap minggu kita selalu rapat dengan bagian kerjasama. Hari kemarin aja kita dengan LLDikti wilayah 4 Jawa Barat Bu. Jadi LLDikti wilayah 4 Jawa Barat itu dia yang menaungi semua perguruan tinggi swasta yang ada di Jawa Barat. Nah dia sedang membuat MOU dengan kita. Dan nanti mahasiswa LLDikti itu akan KKN di Karawang itu mahasiswa sampai 1000-an Bu. Dalam satu waktu. Nah tentunya ini kita bisa membantu kita tadi secara mensosialisasikan tadi juga mungkin bisa membantu dalam percepatan mengatasi masa-masa di Karawang gitu. Ini juga mungkin bisa jadi acuan untuk mahasiswa yang akan magang di pemerintah Kabupaten Karawang. Ini harus melalui satu pintu Bapeda dulu ya. Betul. Oke, baru kemudian di
dibagi-bagi ke Ya, instansi lain, betul. disalurkan lah gitu ya, Ya, Pak ya. sebenarnya kalau instansi itu mereka sendiri yang Oh, udah mereka yang menunjuk, mengajukan. mengajukan. Oke. Cuma nanti ada persyaratan bahwa Mhm, OPD yang akan dia tempatin harus mhm, ada memberikan izin, mhm, rekomendasi bahwa dia mhm. menerima. Oke. Itu seperti itu. Oke, baik. Alhamdulillah siang hari ini kita ngobrol sepertinya banyak sekali yang kita bicarakan ya. Siap. Tidak hanya terbatas pada apa riset dan Riset inovasi, inovasi. Betul. tapi juga ke peluang-peluang yang lain yang mungkin diperlukan ya oleh mitra Sturada juga wargi Karawang dimanapun berada yang saat ini tengah station di 107,4 FM atau juga tengah menonton di channel YouTube Sturada. Dengan demikian tentunya Mungkin bisa tambah satu lagi, Bu. boleh Bapak. Ya, kalau ada waktu. Ya, mungkin Silakan. dalam kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa terkait kegiatan periode akan kita rutin setiap tahun, Bu, ya. Baik. Nah, tahun depan juga kita insya Allah akan membuka lagi Pekan Inovasi Daerah. Mungkin dalam kesempatan ini juga kami mengajak semua pendengar Sturada juga untuk bisa berpartisipasi, Bu, ya, dalam kegiatan periode yang mana ada 2 kompetisi riset dan inovasi, ya. Risetnya kategori umum dan kategori mahasiswa, inovasinya tadi bisa kategori perangkat daerah, teman-teman yang di perangkat daerah bisa ikut daftar di kecamatan juga, di puskesmas, mahasiswa umum maupun adik-adik siswa SMP maupun SMK, ya. Kita harapannya peserta tahun depan bisa lebih banyak lagi Amin. menjaring ide-ide kreatif dari masyarakat. Semoga Pak Dan ya. tentunya ini bukan hanya untuk masyarakat Karawang, Ya. bisa untuk masyarakat luar Karawang. Asal dengan syarat penelitiannya maupun risetnya dilakukan di Karawang seperti Risetnya itu. dilakukan di Karawang. Betul. Perisetnya juga WNI ya. Ya, WNI. Ya, seperti itu. Oke, cukup Pak. Cukup. Ibu Ya. Alung barangkali ada hal yang ingin disampaikan, ditambahkan? Cukup Ibu. Oke, terima kasih tentunya Ibu Alung. Ibu Alung Handayani. Oke, mohon maaf. Damayanti ya. Oke, Ibu Alung Damayanti SH selaku penyuluh hukum ahli pertama pada Dokpim bidang hukum Bagian hukum, Setdak Setdak Kabupaten Karawang. Juga terima kasih tentunya untuk Bapak NS Samsuri Eskep MM Sama-sama, selaku Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapeda Karawang yang terus mencari formula Betul. bagaimana rumus atau formula apa yang bisa diterapkan untuk meningkatkan, mengembangkan pemerintah Kabupaten Karawang yang lebih inovatif Pak ya. Oke, baik. Tentunya pendengar dan pemirsa Sturada dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan saya Vika bersama kedua narasumber kita siang hari ini live dari Bridge Hotel Karawang. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan. Vika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermios.